Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Digilover. Kita kembali di topik Dangerous Good, tapi sekarang adalah Dangerous Good di laut dengan tema The Gigantic Dangerous Good Storage on the Sea. Gudang barang berbahaya raksasa di laut. Ini terkait dengan salah satu juga program Indonesia Maritime Club Discussion Series ke-9, di mana di situ yang jadi pembicara, salah satu pembicara utama adalah Pak Nick Jatnika, Ketua Bidang Angkutan Cair Indonesian National Ship Owners Association. Ya, jadi itu juga terkait dengan pertanyaan saya terkait bagaimana penanganan barang berbahaya pada masa pandemik ini terkait dengan floating storage, di mana di dalam bagian ini kita akan melihat perbedaan antara tanker storage and floating storage. Juga ada definisi terkait dengan apa itu seaworthiness dan cargo worthiness, dan juga penjelasan dengan gamblang terkait daripada floating storage dan penanganan dangerous good itu pada floating storage tersebut. Kita ikuti saja tema dan rekaman berikut ini. Kedua dan ketiga ini relatif terkait ya. Pada saat kapal dibangun ya, dan kapal itu dilayarkan ya, kapal bisa berlayar kalau sudah seaworthy. Seaworthy itu bukan hanya seaworthy dari teknikal kapalnya saja, tetapi harus cargo worthy juga. Jadi ada selain seaworthiness ada juga cargo worthiness. Jadi pada saat kapal dibangun itu harus sudah bisa mengangkut barang apa yang akan diangkut. Misalnya kargonya CPO, kapalnya seperti apa, kargonya yang bersifat korosif, dindingnya seperti apa, kargonya bersifat berbahaya, itunya ada harus seperti apa. Hal seperti ini sudah ada di dalam code-code yang dikeluarkan oleh misalnya International Maritime Organization sudah mengeluarkan code-code untuk gas, untuk barang-barang berbahaya, sehingga kalau misalnya kapal itu dipakai untuk mengangkut kargo tertentu dan untuk menyimpan kargo tertentu, tentunya sebelum kita melakukan itu kita harus memastikan bahwa kapal tersebut bisa dimuati barang tersebut. Kalau untuk berlayar, ya tentu harus dipastikan bahwa kapal tersebut bisa dimuati barang tersebut untuk mengangkut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Kalau misalnya fungsinya menjadi di new normal ini menjadi floating storage, tentunya harus diperhitungkan juga bahwa kapal tersebut harus bisa menampung kargo tersebut untuk berapa lama. Nah itu yang misalnya kayak KPS, K3S atau Pertamina pada saat membangun suatu floating storage akan diperkirakan berapa lama kapal itu akan dipakai untuk floating storage. Misalnya kalau misalnya untuk 5 tahun, nah pada saat pembuatan floating storage itu atau konversi dari kapal trading menjadi kapal floating storage, semuanya disesuaikan sesuai dengan spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk menyimpan kargo tersebut dalam durasi yang lama gitu. Jadi kalau misalnya sampai kargonya berubah atau secara dari kualitinya berubah atau kargonya malah merusak kapalnya, itu sudah tidak sesuai lagi dengan
teorinya tadi bahwa cargo worthiness untuk kapal itu satu kapal harus dibangun sesuai dengan kargo yang diangkut. Jadi bukan salah kita, salah kapalnya kalau memang misalnya terjadi sesuatu yang membahayakan kapalnya. Kalau kargo itu dimasukkan ke kapal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu saya secara teori melihat cargo worthiness untuk kapal, kalau yang tadinya sebagai trading vessel diubah menjadi storage vessel. Oke, tadi itu penjelasan dari Pak Nikyatika. Semoga ini mencerahkan kita semua bagaimana daripada floating storage itu dan tanker storage yang ada di laut pergerakannya dan sangat suportif selama masa pandemik ini. Dan memang perlu adanya wawasan terkait IMDG Code sebelum penanganan daripada dangerous good atau barang-barang cair tadi yang kebanyakan juga adalah barang berbahaya di laut. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Bila ada pertanyaan, just send me an email winrizaldi@gmail.com. See you.